Happy Sunday, everyone! Welcome to Bethany International Church online Sunday service. We are very glad that you're joining us today. So let's all prepare our hearts before we listen to the God's word that will bless our hearts and lift up our spirits. God bless. And I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed, your love has made me fearless. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love. Holy Spirit, Holy Spirit, I receive it. Would you come and breathe your breath on me? Heaven come down. Oh, heaven come down. Fill our hearts now. Make our praise your home. Hey, I'm not afraid. Oh, I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed. Your love has made me fearless. Your love's a flame. You set my heart on fire. I'm burning with your love. I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed. Your love has made me fearless. Your love's a flame. You set my heart on fire. I'm burning with your love. Yeah. Set me ablaze, Lord. I wanna burn for you, Jesus. You can have my heart. Take it all, take it all. You can have my life. It is yours, it is yours. You can have my heart. Take it all, take it all. You can have my life. It is yours, it is yours. And I'm not afraid when I am in your presence. I have been changed, your love has made me fearless. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love, yeah. You made a way that I can face tomorrow. You washed away all of my sin and sorrow. Your love's a flame, you set my heart on fire. I'm burning with your love. I'm burning with your love. I'm burning with your love. I'm burning with your love, yeah. Hey. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar
yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, Happy Sunday, dan selamat datang di kebaktian online kita hari ini. Mari siapkan diri kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini.
Dan nanti Pastor Edi Jaya dari BIC Vancouver yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, pesan dan janji kepada kita semua. Untuk saudara dan saya, kita semua diberkati Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat datang kembali saudara ke dalam Tuhan. Apa kabar? Kami percaya Tuhan tetap Allah yang dahsyat, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mengalami kedahsyatan Tuhan setiap hari. Yuk kita mari menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kita mempersiapkan hati kita, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan pujian dan penyembahan kami. Tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau sungguh setia. Haleluya. Kami mau terus menyenangkan hatimu dan duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Ayo kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, yes Lord, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan.
kekuatan kami Tuhan. Kami katakan Kau Yesus dasar kami yang teguh. Bersamamu Tuhan kami akan tetap aman selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita bersorak lebih lagi, amin. Kita mau katakan Kau Tuhan, kekuatan kami, gunung batu kami. Kami akan tetap aman bersamamu Tuhan, apapun keadaannya Tuhan. Sekalipun Tuhan bumi bergoncang, Kau yang tetap bersama kami. Thank you Jesus. Saya mau merayakan semua kebaikan-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Amen. Haleluya. Yes Lord. Katakan Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Yes Lord, ku percaya akan firman-Mu. Katakan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama iman kami Tuhan. Kami katakan Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Katakan sungguh ku percaya. Ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Yes Lord, ku percaya akan firman-Mu. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Masa depanku. Dalam rancangan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh. Kami percaya Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, bahwa kami aman bersama-Mu. Yes. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Yes Lord. Thank you Jesus. Benar Tuhan. Amen. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur kami, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari selamanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Haleluya, yes Lord. Katakan Kau pencipta. Kau pencipta hidup, pemeliharaku, pelihara jiwaku. Kau layak Tuhan, layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan.
ku naikkan syukurku. Katakan segala pujian dan syukur bagi. Mari kita angkat tangan. Allah yang mulia, Kita ucapkan syukur kami Tuhan. Kau yang kudus, kudus, kau ada. yang awal Oh, Yesus, segala pujian segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Katakan kau mencipta hidupku. Yes Lord, thank you Jesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, benar Tuhan. Dalam kasih setiamu, Yesus, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Katakan segala pujian dan syukur bagimu. Yes Lord, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, benar Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Segala pujian dan syukur bagimu. Yes, kau Allah yang mulia Tuhan. Mulia, kuduslah Namamu, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yes Lord, Yesus. Yesus, kaulah pujian bagi. Hanya Yesus. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah. Haleluya. Pujian syukur kami. Haleluya. Yes Lord. Kiranya merasa, kiranya merasa raya bote. Yes Lord. Segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kau pemilik hidup kami.
Edi Gunawan. Teriring salam dari Jemaat Tuhan GBIC Vancouver, Kanada. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih Pastor Salmon, Pastor Lani untuk hari ini saya bisa menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bisa berjumpa melalui online service hari ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di rumah-rumah. Kau menjamah setiap umat-Mu, menjamah setiap hamba-hamba-Mu, karena Roh Kudus sedang bekerja untuk memenuhi setiap kami. Kami percaya kami akan diberkati hari ini. Percaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kau yang berbicara melalui mulut tidak bibir hamba-Mu. Kau yang menjadikan firman-Mu sederhana untuk kami boleh mengerti, merenungkan, bahkan boleh melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Adakah seseorang atau suatu benda yang begitu pentingnya dalam hidup kita sehingga kita begitu berat, begitu tidak siap kalau kehilangan seseorang atau benda tersebut? Sekali lagi, adakah di antara saudara yang pernah merasakan sesuatu dalam perjalanan hidup ini? Ada seseorang atau suatu benda yang begitu penting dalam kehidupan saudara, sehingga saudara nggak siap kalau seseorang atau benda tersebut itu tidak hadir lagi dalam kehidupan saudara. Saudara dikasih Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita seperti demikian. Tapi satu hal yang penting kita sadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, kalau ada seseorang, kalau ada satu benda yang begitu penting dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak siap pada saat itu tidak ada dalam hidup kita, tanpa disadari kita sudah memberhalakan seseorang tersebut atau benda tersebut. Saudara, dalam hidup kita ini perlu satu pusat kehidupan. Perlu satu seperti jangkar di dalam hidup kita ini yang menjadi pegangan. Karena kalau jangkar itu tidak ada, saudara, hidup seakan terombang-ambing, seperti ngambang, seperti banyak ketidakjelasan dalam hidup ini. Nah, saudara, melalui apa yang kita alami hari-hari ini dengan pandemi, secara naturally, apa yang selama ini kita andalkan, apa yang kita anggap sesuatu yang penting, yang selama ini menjadi prioritas dalam hidup kita, seperti tali-tali jangkar itu seperti terputus hari-hari ini. Banyak hal yang biasanya kita bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan lagi hari-hari ini. Mungkin ada yang kita senang traveling, selalu traveling kemana-mana, sekarang tidak bisa lakukan lagi. Kita harus stay at home. Kita nggak tahu ke depan ini protokol untuk traveling, naik pesawatnya bagaimana, kita belum tahu. Tapi ada hal-hal yang dulu kita bisa lakukan melalui pandemik ini, seakan-akan jangkar-jangkar itu terputus. Nah, hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang penting buat jadi bahan perenungan kita semua. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mari kita baca sama-sama dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36 lalu sampai Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara, ayat ini sebetulnya nyambung waktu penulisannya, tapi untuk supaya lebih jelas dibagi dalam pasal-pasal. Nah, saya akan bacakan buat saudara Roma 11 ayat 36 lalu disambung dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36, Paulus bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi segala sesuatu itu artinya ya segala sesuatu, semua. Alkitab katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara, artinya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma 11 ayat 36 ini, bahwa kalau segala sesuatu itu datang dari Dia, artinya saudara, berkat kesehatan datang dari Dia, uang kita datang dari Dia, pekerjaan kita datang dari Dia, apa yang ada di sekitar kita itu datang dari Dia. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 17, saya bacakan juga buat saudara, Yakobus 1 ayat 17. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, apa yang datang dari Bapa itu adalah segala sesuatu yang baik. Jadi saudara, selalu yang baik datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih kepada anaknya sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, kita penting bahwa kalau kita mengerti segala sesuatu datang dari Dia, makanya di ayat yang lain, Paulus juga katakan di dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya saudara, karena semuanya datang dari Tuhan, semua yang baik datang dari Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, mari coba kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, saudara, mengatakan aja dalam hati aja nih sebelum keluar dari mulut itu nggak boleh, ya kan? Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab jelas bahwa di dalam Ulangan 8:17 dikatakan, jangan kau katakan dalam hatimu. Sebelum kita perkataan melalui mulut, dalam hati aja nggak boleh, bahwa kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, di tahun 15 Januari tahun 1985, ada pemilihan presiden di Brasil. Seorang calon presiden namanya Tancredo Neves, saudara, dia memenangkan election itu dengan 72,4%. Sementara lawannya cuma mendapat 27,3%. Saudara, setelah dia memenangkan pemilu itu dengan perolehan suara 72,4%, saudara, saking excitednya,
saking pedenya, dia sampai bilang keluar sesuatu keseleo atau gimana bicaranya. Dia bilang begini, Tuhan saja tidak bisa menghalangi dia untuk jadi presiden. Dia bilang begitu, saudara. Nah, singkat cerita, 14 Maret 1985, satu hari sebelum dia dilantik jadi presiden, dia jatuh sakit. Ada strong abdominal surgery di bagian tubuhnya, dan dia jatuh sakit dan tidak bisa menghadiri acara pelantikan keesok harinya, tanggal 15 Maret 1985. Saudara kasih Tuhan, jadi waktu acara pelantikan itu cuma wakilnya saja dilantik dan dia diangkat sebagai acting presiden karena calon presiden yang mesti dilantik jatuh sakit. Saudara, tanggal 15 Maret 1985, Tancredo Neves tidak bisa dilantik jadi presiden walaupun dia sudah memenangkan pemilu. Apa yang terjadi, saudara? 21 April, 1 bulan lebih kemudian, di tahun yang sama, 21 April tahun 1985, Tancredo Neves meninggal dunia karena sakitnya. Saudara, dia sudah memenangkan pemilihan presiden, sudah pelantikan di depan matanya. Tapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah timbul dalam hatimu bahwa kekuasaan dan kepercayaan keuangan itu karena kekuatan. Semua ini datang dari Tuhan. Yakobus juga bilang, kalau kamu mau pergi ke tempat anu, jangan kamu bilang begitu. Tapi kamu harus bilang, kalau Tuhan kehendaki, aku akan pergi ke sana. Saudara, kita lihat di hari-hari ini, berapa banyak acara-acara yang terpaksa harus dibatalkan atau ditunda dengan keadaan yang terjadi. Karena itu, saudara, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang tadi, bahwa karena segala sesuatu datang adalah dari Dia. Dia adalah sumber. Dia adalah pusat. Tuhan adalah sumber dan pusat. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu ayat 17, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada ayat di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Bagaimana kita merespon sesuatu yang dari Dia supaya oleh Dia? Karena itu Tuhan kasih kita seorang penolong, kasih seorang penolong yang menolong untuk kita melakukan segala sesuatu yang dari Dia, oleh Dia, dengan cara Dia. Karena itu Roh Kudus senantiasa rindu menolong. Nah, problemnya, saudara, kita berjalan kadang-kadang tanpa sadar, kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ayatnya jadi berubah, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh kita. Tapi hari ini kita belajar setelah melalui peristiwa Pentakosta, bagaimana Roh Kudus menjadi esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, di dalam memasuki masa new normal ini terbagi dua bagian, sesuatu yang esensial dan non-esensial. Saudara, saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya memasuki masa yang baru ini, masa new normal. Saudara, pastikan kita harus melibatkan sebesar mungkin seluruh bagian kehidupan kita untuk minta pertolongan, supaya kita ditolong oleh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kembali kepada Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Bagaimana tadi katakan oleh Dia, artinya bahwa kita bekerja
bekerja sama dengan Roh Kudus, kita bekerja sama dengan penolong supaya kita merespon segala sesuatu blessing, berkat yang dari Dia, kita gunakan sesuai dengan kehendaknya oleh Dia, bukan oleh kita. Bagaimana untuk kita bisa oleh Dia? Kita melibatkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ayatnya lanjutkan, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bagaimana lihat di dalam ayat ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Dia yang menjadi pusat. Lihat satu ayat lagi di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Saudara, kenapa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia? Ayat Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, saudara, ternyata di seluruh kehidupan kita ini semuanya bisa berfungsi. Matahari bekerja, bulan menerangi pada waktu malam, dan seluruh bagian di dalam hidup kita. Saudara, ternyata dari Ibrani 1 ayat 3 katakan bahwa segala Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saudara, saya tiap pagi berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menopang seluruh organ tubuh kami. Saudara, kalau kita dalam keadaan sehat, karena seluruh organ tubuh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ditopang oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berinteraktif, saudara, berapa banyak jaringan urat syaraf yang bekerja, tapi semuanya bisa bekerja dengan baik karena ditopang oleh firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat bagaimana nih kita bisa memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini benar-benar dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jawabannya ada di dalam Roma 12 ayat 1. Alkitab bilang begini, Roma 12 ayat 1. Karena itu, nah maksudnya karena itu adalah yang di Roma 11 ayat 36. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini bicara sesuatu bahwa bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini bicara apa, saudara? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ini bicara tentang penyembahan, atau bahasa aslinya proskuneo. Bagaimana dalam hidup kita ini kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Saudara, kita dapat anugerah Tuhan. Kita nggak mesti hari ini nggak perlu datang ibadah ke gedung gereja. Tuhan hadir di rumah-rumah. Firman Tuhan hadir di rumah-rumah. Seperti hari ini. Tapi bagaimana firman itu masuk di dalam kehidupan kita? Kita perlu punya sikap hati, punya roh yang selalu mau menyembah Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Satu kali saya waktu ke Israel, tiba di daerah Betania. Ada satu gereja di sana di Betania. Lalu saya begitu masuk gedung gereja itu di Betania, berdampingan dengan tempat di mana Lazarus dibangkitkan. Di dinding-dindingnya banyak gambar. Lalu saya sempat terkesima dengan satu gambar di dinding gereja bagian dalam gedung gereja itu, ada
ada gambar seekor anjing dengan tuannya. Saudara, waktu saya melihat gambar itu, kenapa ya ada gambar seekor anjing di dinding tembok di dalam gedung gereja itu? Saudara, cukup besar gambarnya. Saudara, ternyata proskuneo. Tuhan kadang-kadang luar biasa baiknya buat kita. Saudara, kadang-kadang kita, kalau saudara yang pernah punya seekor dogi di rumah, saudara, wow, saudara, kalau saudara awalnya nggak suka dengan dogi, tapi kalau dia udah hadir di rumah, banyak kawan-kawan saya tadinya nggak suka begitu doginya hadir di rumah, dia pasti suka. Kenapa, saudara? Dia binatang yang sangat taat dan setia, sangat taat dan setia. Karena Tuhan izinkan melalui dogi ini belajar sesuatu, bagaimana dogi ini dia respect, tunduk sama tuannya, luar biasa. Saudara, sampai 1 Februari tahun ini, saya baru pulang doa puasa, pengerjaan di gereja. Nah, anjing saya udah umur 15 tahun setengah gitu. Udah ada berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan makannya mesti dikasih makan. Lalu kita pikir, wah ini satu saat akan meninggal nih kan begitu. Saya pikir ya udah, kita udah siap gitu. Tapi saudara, waktu saya dan istri saya pulang habis doa pengerjaan 1 Februari tahun ini, begitu buka pintu, biasanya dogi saya itu namanya Milky, itu biasanya dia kalau kita di luar rumah, dia selalu ada di di dekat pintu masuk. Jadi begitu kita buka pintu, pasti ada di situ. Artinya bahwa dia menanti-nantikan kapan kita pulang nih, kapan kita pulang, kan begitu. Nah, satu hari itu waktu begitu buka pintu, waduh, nggak ada di pintu. Lalu istri saya lihat di living room, udah nggak bernafas. Saudara, kami berdua langsung nangis gitu. Padahal sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kita udah siap, satu saat dia bakal gak ada karena udah mulai lemah, tubuhnya udah 15,5 tahun. Tapi waktu dia gak ada, kok kita merasa sedih. Kenapa, saudara? Karena selama 15,5 tahun dia menjadi bagian di rumah kita. Dia menjadi sesuatu yang, wah, dia begitu sesuatu yang taat. Saudara, kalau setiap kali dia habis dikasih makan oleh istri saya, dia datang ke istri saya, dia jilatin kaki istri saya. Nah, saudara, kejadian-kejadian yang kita pernah alami selama 15 tahun, saudara, punya impresi buat setiap kita. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan, kamu berat kehilangan dogi kamu di rumah. Lalu Tuhan ingatkan di Lukas 15, 1 pasal, aku juga tidak mau kehilangan kamu. Aku tidak mau kehilangan manusia. Aku sayang sama manusia. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu begitu peduli buat setiap kita. Di Lukas pasal 15, Tuhan bicara tentang 3 perumpamaan, tentang domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, anak yang hilang dicari. Saudara, Tuhan begitu sayang. Tetapi bagaimana hari-hari ini respon kita? Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana kita merespon? Apakah ada hati yang menyembah? Apakah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, penyembahan bukan bicara waktu kita nyanyikan lagu penyembahan di gedung gereja. Waktu Yesus ketemu dengan wanita Samaria, Allah itu roh, siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan willing tapi seeking. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian yang merespon bagaimana tingkat pemahaman kita bahwa kalau kita mengaku segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk kemuliaan dia, itu harus berangkat dari hati yang menyembah. Saudara, hati yang menyembah. Bicara Tuhan bukan cari penyembahannya, tapi Tuhan cari penyembah-penyembahnya. Saudara, di hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran.
Saudara, sekali lagi, kalau kita sepakat mengakui bahwa Yesus sebagai pusat kehidupan kita, bagaimana kita meresponnya? Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada roh kerendahan hati di dalamnya, ada generosity di dalamnya. Saudara, inilah waktunya di masa-masa yang berubah ini kita merespon segala sesuatunya seperti apa yang Tuhan firmankan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang kedua, saudara, tadi yang pertama bagaimana kita mengakui Yesus sebagai pusat kehidupan kita, semua datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertama, kita harus jadi penyembah. Kita harus punya hati yang menyembah. Yang kedua, saudara, Alkitab katakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, mindset dan mentality kita harus berubah hari-hari ini. Cara pandang kita harus berubah hari-hari ini. Saudara, jelas hari-hari ini kenapa Tuhan terus memenuhi kita dengan roh-Nya? Karena di zaman ini kita perlu pertolongan roh-Nya, supaya kita punya mindset, punya mentality seperti yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau bawa kita naik, melihat segala sesuatunya dari tingkat yang tinggi. Tapi kadang-kadang saudara, kita sebagai anak Tuhan bukan mau dibawa naik, kita yang mau narik Tuhan turun, melihat dari tempat yang rendah. Padahal Tuhan begitu sayang, Tuhan sedang mengangkat gerejanya untuk melihat, diajak lihat dari tempat yang tinggi. Gereja Tuhan harus punya mindset dan mentality yang seperti yang Tuhan mau, sehingga gereja setiap kita punya attitude yang benar, punya attitude, punya sikap, punya respon yang benar untuk merespon segala sesuatu yang terjadi dengan kacamata Tuhan. Sehingga kita lebih gampang bersyukur di hari-hari ini. Kita gampang menjaga hati kita. Kalau kita mau punya hati yang menyembah, kita mau jadi penyembah-penyembah, kita mau punya attitude, karena mindset dan mentality kita dirubah dari hari ke hari oleh firman Tuhan. Waktu doa-doa dinaikkan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada perubahan hari lepas hari, sehingga kita punya respon yang benar, punya attitude yang benar. Saudara, beberapa ayat terakhir, Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, saya bacakan buat saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saudara, saya bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, kalau kita sepakat menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, if we agree that Jesus is the center of my life, what we have to do now, what we have to do as a believer, we have to do now, surrender to Him, love Him, follow Him, serve Him, live for Him. Once again, surrender to Him, love Him, follow Him, serve Him, and live for Him. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk janji-Mu. Terima kasih Engkau sudah berkata-kata kepada kami, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan.
kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu kembali. Thank you Jesus. Sekarang jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari siapkan diri kita untuk masuk dan menerima perjamuan kudus. Perjamuan yang sudah Tuhan janjikan untuk kita semua. Mari saya ajak semua kepala keluarga di rumah kita masing-masing untuk menghimpun semua anggota keluargamu. Dan siapkan roti dan anggur untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan Yesus, akan pengorbanannya, akan hidupnya yang dihancurkan, mati untuk menghapus dan menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Lakukan perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur, dan terimalah berkat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti kita masing-masing, pegang di tangan kita masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan. Thank you. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dengan darahku, darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kekasih Tuhan Yesus, kita minum anggur ini, cawan itu darah Kristus yang akan menebus kita kembali dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Angkat hati kita bersama-sama. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk penebusan dosa. Terima kasih Tuhan. Kau perbarui hidup kami kembali hari ini Tuhan. Kau mengampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kau tebus kami, sucikan dan kuduskan, baharui kembali. Bahkan Kau sedang juga mengadakan mujizat untuk kami Tuhan. Yang sakit Tuhan, Kau akan sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh yang putus asa Kau memberikan pengharapan dan sukacita yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Oh Rama Shandara Rama Sandara Rama Shikara Rama Sandara. Mari sembah Tuhan, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, oh syukur bagi-Mu. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Oh Rama Shandara Rama Sandara Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya, haleluya. Terimalah mujizat Tuhan kembali hari ini. Oh terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hidup yang baru kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you for your body. And thank you for your blood, Lord. Thank you for your love for us. Oh, thank you Jesus. Oh, we love you Lord. We love you. We thank you. In Jesus' name, in Jesus' name. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. You can connect with us through Facebook, Instagram, websites, and our YouTube channel. If you have any more questions or need further assistance, comment down below. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. Here are some of our daily activities. For every Monday night, we have a prayer tower at 7 p.m. We are inviting you to our daily cool gatherings for every Wednesday night, Thursday night, and Friday night. We also have youth encounter meetings for every Saturday at 6 p.m. For our kids' church, we have meetings every Sunday after Sunday service at 12 p.m. And by the way, all of these activities and meetings will be held through Zoom calls. If you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through it. We will be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver.
ibadah kita baru saja selesai. Ada beberapa pengumuman penting yang saya mau sampaikan buat kita semua. Kami dari gabungan gereja-gereja under Pastor Nico yang ada di USA dan di Canada, yaitu Pastors Network, kami sudah mengadakan mulai 1 Juni kemarin, yaitu United Prayer Tower, yaitu menara doa setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8.30 pagi hari dan juga jam 8.30 malam hari. Pengumumannya sudah disampaikan lewat WhatsApp group kita masing-masing. Mari saya ajak kita di akhir zaman seperti ini, di waktu-waktu yang genting, khususnya kami yang berada di North America ini, berdoa senantiasa pagi dan malam hari, non-stop terus di hadirat Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta pertolongan tangan Tuhan, khususnya bagi Amerika, tempat di mana kita tinggal hari-hari ini. Mari saya ajak, khususnya hari Senin, itu adalah bagian dari gereja kita BIC Denver yang akan host dan memimpin setiap hari Senin malam jam 8.30. Saya ajak kita semua datang ke gereja. Yang bisa datang ke gereja, kita akan berdoa bersama-sama di gereja kita jam 8.30 malam. Yang tidak bisa, mari silahkan gabung. Saya ajak semua masuk dalam Zoom meeting menara doa kita. Puji nama Tuhan. Dan untuk para ladies, para wanita, minggu depan tanggal 14 Juni jam 4.30 PM kita ada Zoom meeting, dan our speaker next week will be Pastor Ibu Betty Handoyo from Bethany, Singapore. Biarlah kita semua ibu-ibu kita kumpul bersama dalam Zoom meeting. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, saling memberkati dan juga menjadi berkat. Terima kasih. God bless you. Ya. Sebelum kita akhiri semua ini, mari kita berdoa sekali lagi. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau memberkati Pastor Edi Jaya Gunawan dan istri dan anak-anak serta gerejanya yang dipimpin. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Biarlah kami lebih lagi hidup menurut firman-Mu, mengutamakan Tuhan Yesus dari segala-galanya. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau lebih intim lagi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di BIC Denver ini. Dan juga yang sedang melihat dari manapun juga Tuhan. Tangan-Mu menyertai kami. Kami berdoa untuk Amerika. Berdoa untuk Philadelphia. Kami berdoa untuk Washington DC Tuhan. Untuk kota-kota. Di mana-mana yang sekarang terjadi banyak sekali demonstrasi. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ajaib yang turun ke atas Amerika, dari ujung West Coast sampai ujung East Coast, dari utara sampai selatan. Darah Tuhan Yesus mengalir, Yes, Lord. membasuh Amerika kembali. Tuhan, jamah orang-orang ini, Tuhan Yesus, jamah semua. Dan kami tolak dan kami ikat semua roh-roh pemberontakan, roh riots kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih karunia Tuhan turun berlimpah-limpah untuk Amerika kembali. Terima kasih Bapak. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hidup hari-hari ini dalam keadaan krisis di Amerika ini. Berkat-Mu Tuhan akan tetap menyertai anak-anak-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih perlindungan dan Mazmur 91 Tuhan. Menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you, Lord. Dan sekarang mari, before we dismiss, mari angkat kedua tangan kita. Buka hati kita kembali. Dan terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. And the Lord bless you and keep you. Amen. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua yang sudah terima berkat ini, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. And have a blessed Sunday and God bless you all.